akan berdiskusi tentang belajar dan pembelajaran. Ya, apa selama bertahun-tahun, mungkin Bapak Ibu lebih lama dari saya lagi untuk mengajar. Eh, saya cukup baru untuk mengajar di dunia pendidikan di kampus ya, di Stipas, tapi cukup juga mengetahui jenjang SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi. Eh, Tidak lama, baru saja, pasti Bapak Ibu lebih lama daripada saya. Dan kita hari ini berdiskusi tentang belajar dan pembelajaran. Sebelum saya masuk kepada slide berikutnya, saya mau tanya dulu kepada beberapa Bapak Ibu dari sini. Silahkan nanti monggo untuk menjawab apapun yang Bapak Ibu pahami. Raise hand dan sebutkan nama, ya. Jadi silahkan, siapa tahu bisa jadi nilai tambah nanti untuk resume. Apa itu belajar, Bapak Ibu? Silahkan. Apa itu belajar? Silahkan, Pak Laurentius. Baik itu mengenai belajar ini. Kalau belajar ini adalah prosesnya satu arah belajar. Oke. Artinya proses Oke. satu arah ini belajar hanya dari guru dengan siswa atau dari siswa dengan guru satu arah. Oke. Lalu, ada lagi? Cukup? Atau bagaimana Bapak? Mau ditambah lagi? Saya rasa cukup dulu lah. Nanti ada Oke. lanjut lagi. Siap. Ya, silakan. Yang lain, silahkan. Bapak Bu Ibu yang lain? Noverita, Ya, Bu izin Bu. Noverita ada raise hand? Bu siapa? Noverita, Ya, silahkan. kalau menurut saya belajar tidak hanya cukup dengan siswa dan guru, tetapi juga dengan lingkungan di sekitarnya. Oke. Terima kasih. Belajar itu dari lingkungan gitu ya. Tidak cukup dari guru, dari Ya, lingkungan juga. dari Oke. segala sumber. Dari segala sumber. Oke, sumbernya apa, Bu? Misalnya lingkungan di sekitarnya, orang-orang di sekitar, jadi tidak hanya monoton secara akademik saja, gitu Ibu. Oke, good. Belajar dari lingkungan. Silahkan satu lagi siapa? Saya Bu. Bapak, wih. Silahkan Bapak. Ya, kalau menurut saya belajar itu adalah sebuah proses eh, dari tidak tahu menjadi tahu. Itu aja intinya dulu. Oke, dari tidak tahu menjadi Menjadi tahu. Itu aja. Maka oke. aspek yang ditekankan menurut saya adalah kognitif. Oh, Terima kasih, Bu. kognitif. Kognitif. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mulai ya. Kita mulai dengan slide berikutnya. Oke, dari tiga tokoh tadi, Pak Remi, nanti dulu ya Pak, tiga dulu. Dari tiga tokoh yang sudah mengutarakan tentang belajar tadi, ada tokoh bernama Pak Laurentius, tokoh bernama Ibu Noverita, dan tokoh bernama Bapak Octavianus. Kita coba satukan ya, kita coba satukan dengan tokoh-tokoh yang sudah terlebih dahulu mengutarakan tentang belajar. Yang pertama adalah Lindgren, yang kedua adalah Heinrich, yang ketiga adalah Gagne and Briggs, dan yang keempat adalah Gretler. Lihat dari tahunnya Bapak Ibu ya, mulai dari yang paling awal, kalau di modul itu 1976, itu ada Lindgren, sampai kepada Gretler ada di 2014. Dengan tambahan lagi tiga orang tadi, berarti ada tiga yang dari 2023, ya, khusus PPG tokohnya. It's okay. Namun dari beberapa tokoh yang kita mulai, ya, 4 tokoh yang Bapak Ibu lihat di slide itu, bisakah Bapak Ibu melihat kata apa yang menjadi pengulangan di situ? Silahkan dibaca. Kata apa yang menjadi pengulangan sehingga kita bisa menarik satu benang merah dari 4 tokoh ini? Proses. Proses, oke. Ada lagi?
Aktivitas Lingkungan, Bu. Lingkungan, Bu. Aktivitas Lingkungan. lingkungan. Oke, Pribadi. oke, lingkungan, Lingkungan. pribadi. Ya. Ada lagi? Lingkungan, Bu. Sudah, lingkungan. Oh ya. Ada proses, aktivitas, lingkungan, pribadi. Pribadi. Ada lagi? Individu, Bu. Apa Bu? Apa tadi? Individu. Oh, individu. Oke. Individu kita samakan dengan pribadi ya, tetapi saya coba Ya. tulis. Oke. Baik. Nah, dari beberapa tokoh ini ada beberapa pengulangan yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya. Yang pertama adalah proses, kedua aktivitas, ketiga adalah lingkungan, yang keempat adalah pribadi, dan yang kelima adalah individu. Kita samakan dengan pribadi tadi. Nah, dari empat ini, kalau kita mau lihat yang paling sama tadi, Pak Laurentius bilang ada proses. Ternyata disetujui oleh Lindgren. Proses, belajar itu proses, gitu ya. Belajar itu proses. Proses apa? Proses untuk belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Seperti Pak Octavianus tadi sampaikan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Caranya bagaimana? Tidak hanya dari guru, tetapi juga dari lingkungan. Ada di situ. Ya, tidak hanya dari guru, tetapi dari lingkungan. Kalau dulu mungkin belajar itu akan ada satu arah. Dari guru ke siswa. Dan dari siswa ke guru. Tetapi saat ini mungkin saja belajar itu bisa kita sampaikan dari guru ke siswa, siswa ke guru, atau siswa ke siswa. Namanya pembelajaran teman sebaya. Ya. Jadi dari empat ini, proses perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, lalu ditekankan tadi oleh Pak Octavianus, menjadi sisi kognitif saja yang dilihat. Di pembelajaran abad 21 atau pembelajaran mulai dari K13 ya, K13, pembelajaran itu tidak hanya ditekankan di kognitif, tetapi ada dua lagi. Apa saja Bapak Ibu? Sikap dan keterampilan. Oke, sikap dan keterampilan. Jadi tidak hanya di kognitif. Tidak hanya seseorang pintar disebutkan dari nilai, tetapi juga dari sikap dan psikomotoriknya. Dari afektif dan psikomotorik. Ya, kita lanjut. Nah, dari empat teori tersebut ditambah dengan 3 tokoh yang ada tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan. Proses perubahan apa? Dari kognitif, afektif, dan psikomotor yang didapat dari berbagai macam stimulus. Stimulusnya itu bisa didapat dari lingkungan, dari pengalaman, dari interaksi dengan sumber belajarnya. Jadi siswa yang berinteraksi dengan sumber belajar. Nah, jadi untuk guru memang itu adalah sumber belajar utama. Tetapi pada saat ini ya, guru pun bisa menjadikan guru tidak sebagai sumber utama. Contohnya apa? Satu ya, saya bisa sampaikan. Contohnya begini. Pak, saya nggak ngerti tentang arti belajar. Oh, belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, nak. Nggak jelas, Pak, buat saya. Udah cari Google. Jadi siapa yang jadi guru di atas guru? Google ya. Jadi guru paling gampang itu. Google aja, browsing aja, pasti dapat. Nah, pasti dapat dari berbagai macam tokoh. Jadi tidak hanya guru, tetapi sekarang banyak sekali sumber belajar di luar guru. Siswa sendiri pun bisa jadi sumber belajar bagi teman-temannya. Oke, baik. Saya lanjut. Seseorang yang belajar itu pasti mempunyai target. Bapak Ibu ikut PPG targetnya apa? Lulus. Lulus. Itu yang paling pertama ya.
Dapat ilmu, Targetnya Bu. lulus Dapat gitu. ilmu. Oke, Memperoleh yang ilmu, Bu. kedua dapat ilmu. Oke, yang Dapat paling pertama kan sertifikat. yang pasti dikejar. Untungnya saja tidak ada yang ngomong untuk dapat sertifikasi gitu ya. Oke, baik. Nah, itu ya istilahnya manusiawi lah ya, capek-capek tapi kok nggak lulus. Nah, lulus dulu, baru setelah itu ada apa ya? Penghargaannya dalam bentuk sertifikasi begitu. Tetapi yang paling utama ya, yang paling utama selain lulus ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mendapatkan satu, dua atau banyak macam hal ya, banyak macam informasi yang nanti akan bertransformasi pada diri Bapak Ibu. Itu belajar. Jadi proses pendalaman modul ini adalah proses informasi. Di modul ada ya Bapak Ibu ya. Proses belajar itu yang pertama adalah pemberian informasi. Kami selama 1 bulan ini memberikan informasi itu lewat modul. Tetapi transformasinya atau perubahan dari belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu itu adalah di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu punya kemauan untuk belajar, ya. Bapak Ibu punya kemauan untuk belajar itu hasil dari motivasi juga, hasil dari minat Bapak Ibu juga dan tujuan yang mau Bapak Ibu capai di akhir. Nah, seseorang belajar itu mulai dari yang paling mudah dulu sampai kepada yang paling sulit. Itu pasti, tidak mungkin langsung sulit duluan ya. Dari yang paling mudah dulu sampai yang paling sulit. Begitu juga Bapak Ibu mengajar di sekolah. Pasti memberikan dari yang paling mudah dulu ke yang paling sulit. Tingkatan kemampuan tersebut ya, tingkatan kesulitan itu masuk ke dalam 3 ranah atau 3 domain. Kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dicetuskan. Siapa tahu ini keluar ya di tes formatif. Yang dicetuskan oleh Benjamin Samuel Bloom. Atau yang terkenal teorinya adalah teori taksonomi Bloom. Nah, di KB 4, Bapak Ibu, kegiatan belajar 4 di halaman 96 sampai dengan 98, Bapak Ibu akan melihat penjelasan tentang domain ini. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya jelaskan sedikit. Nah, itu ada 2 kerucut Bapak Ibu ya. 2 kerucut itu mulai dari yang kerucut paling kiri yang dilihat oleh Bapak Ibu, yang ada tulisan belum di bawah, itu adalah hasil pertama yang dicetuskan oleh uh, Benjamin S. Bloom, ya, B.S. Bloom. Namun mendapat revisi bersama. Jadi Bloom itu merevisi bersama dengan David Caldwell yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ya, mulai dari kita belajar hasil revisinya. Mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai dengan mencipta. Mulai dari yang paling bawah adalah mengingat sampai dengan mencipta. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang ada mengajar di SD kelas 1, kelas 2 akan sulit untuk mengarahkan anak-anak untuk bisa menganalisis dalam gitu ya. Menganalisis sesuai dengan analisis yang sebenar-benarnya. Itu bisanya ya mungkin untuk anak SMP kelas tinggi atau anak SMA misalnya. Kenapa? Karena tingkatan ini disesuaikan dengan kemampuan atau teori dari perkembangan kognitif dari Piaget ya. Nanti akan kita pelajari mulai dari bawah mengingat sampai dengan mencipta. Ada juga ranah afektif mulai dari pengenalan sampai dengan pengalaman. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik mulai dari peniruan sampai natural ya. Peniruan mereka melihat
mereka meniru sampai nanti tidak usah meniru lagi. Mereka belajar dari pengalaman, lalu mereka natural untuk eh, keterampilannya. Contoh misalnya, siswa kelas 1 SD itu akan sulit untuk membuat tanda salib dengan benar. Jadi mereka harus meniru gurunya. Sehingga nanti dari proses belajar, mulai mereka akan di taraf kelas 2, kelas 3, sampai dengan dewasanya, mereka akan secara natural untuk bisa membuat tanda salib sendiri. Nah, itu ya, itu contohnya atau pengaplikasiannya kalau keterampilan sebagai contohnya. Baik, nah setelah tadi Bapak Ibu mendengar belajar itu apa, kita masuk sekarang di pembelajaran. Belajar dan pembelajaran itu adalah dua hal yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu ada yang menyamakan, tetapi belajar dan pembelajaran itu berbeda. Belajar, tadi kita sudah diskusi bahwa belajar merupakan proses perubahan dari semua aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang masuk di pembelajaran tersistem. Jadi pembelajaran itu adalah proses perubahan yang tersistem. Ya, Bapak Ibu menjadi perancang sistem pembelajaran. Perancang sistem dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk apa Bapak rancang itu? Bapak Ibu rancang. Untuk apa Bapak Ibu membuat sistem? Untuk mendapatkan proses belajar. Cara merancangnya Bapak Ibu ngapain coba? Cara belajarnya dengan cara apa Bapak Ibu? Cara merancang pembelajaran itu seperti apa? Cara merancang satu eh, kegiatan belajar. Itu Membuat contohnya. RPP, Bu. Membuat RPP. Oke. Ibu siapa itu? Silakan Ibu namanya. Ibu Paulina Titin. Oh, aduh, sama ya Bu namanya Paulina. Paulina Titin. Oke. Dengan membuat RPP. Kalau di kurikulum Merdeka namanya apa Bapak Ibu? Modul ajar. Oke, namanya Modul modul aja. Ya, Modul Nah, aja. untungnya saja Bapak Ibu ini mendapatkan teori belajar dan pembelajaran ini di akhir atau di modul terakhir, kelas terakhir. Karena setelah ini, tanggal berapa Lokakarya dimulai Bapak Ibu? 2-3 hari lagi kan ya? 2-3 hari 27. lagi kan ya? Oke, Lokakarya Ya. dimulai 2-3 hari lagi. Bapak Ibu akan merancang kegiatan belajar mengajar. Ya, Bapak Ibu itu akan merancang kegiatan belajar mengajar dalam bentuk modul. Di Lokakarya mulai dari awal dari capaian pembelajaran sampai dengan penilaian Bapak Ibu diajari di Lokakarya. Jadi Bapak Ibu nanti akan punya produk. Produknya adalah modul ajar. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Seperti biasanya kalau Bapak Ibu sebelum mendapatkan PPG, Bapak Ibu merancang modul pembelajaran itu seperti apa? Bagaimana Bapak Ibu? Silahkan. Bapak Ibu merancang modul pembelajaran itu seperti apa? Caranya bagaimana? Silahkan. Ibu Noverita, monggo. Ya, terima kasih Ibu. Kalau saya merancang pembelajaran, eh,
dari berbagai sumber sih Bu. Kalau saya kayak misalnya kurikulum Merdeka kemarin itu Ya. kan pelatihan yang diberikan apalagi kan hampir kalau enggak salah daring gitu ya Bu ya. Hmm. Jadi saya cari berbagai sumber. Saya buka channel YouTube dari Kanisius. Saya Hmm. cari di Google langkah-langkah pembelajaran kurikulum Merdeka seperti apa. Begitu sih kalau saya, Bu. Lalu bagaimana Ibu meramu dalam RPP? Ya, kita sebutnya RPP saja ya. Meramu dalam RPP itu seperti apa merancangnya? Mulai dari apa? Yang pasti ada tujuan pembelajarannya itu pasti. Ya kan Ya. ya? Lalu, Eh, apa lagi? dalam proses ya, Bu ya. Ya, Kalau dalam proses kayak misalnya ada asesmen ya, Bu. oke, good. Ada asesmen. Kemudian Buat apa? se- Buat apa asesmen? supaya kita mengetahui pengetahuan sebelum belajar siswa. Oke, oke. Lalu ada apa lagi? Pertanyaan pemantik bagian dari asesmen kah, Bu? Ya, oke. Bisa persepsi itu. Next. Baru nanti sepertinya masuk pada kegiatan inti menurut Oke, saya. udah ya. Dari Ibu Noverita seperti itu. Jadi saya coba menambahkan, Bapak Ibu ya. Saya coba menambahkan. Apabila Bapak Ibu mau merancang suatu pembelajaran yang eh, diaplikasikan dalam modul ajar, kalau kita sebut dengan ramahnya itu, ramah di telinga itu RPP, karena kalau modul ajar itu kan sepertinya belum ramah di telinga ya. Modul ajar itu sepertinya apa ya, bertumpuk-tumpuk atau banyak materinya. Tetapi kita sebut saja RPP dulu ya, karena lebih mudah dipahami. Untuk merancang suatu RPP, kalau sudah diketemukan Bapak Ibu tujuan pembelajarannya, maka kita coba untuk, nah ini untuk meluruskan ya, untuk meluruskan Bapak Ibu itu diharapkan. Ini ada di modul ya Bapak Ibu ya, silakan nanti dilihat. Bapak Ibu itu diharapkan untuk bisa melihat kondisi pembelajaran. Itu kata Regulus, satu tokoh yang sudah mengalami berbagai macam uji coba, Bapak Ibu ya. Uji coba dalam teorinya. Dan ternyata ini yang tiga ini yang eh, dapat respon baik setelah uji coba. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran diketahui, maka tujuan itu juga harus dilihat. Oke, tujuan itu harus dilihat karakteristik siswa yang mau kita hadapi itu seperti apa. Ya, karakteristik siswa yang mau dihadapi seperti apa? Entah itu siswa kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMA, itu harus kita lihat karakteristiknya. Apa yang dilihat? Tidak hanya usia, Bapak Ibu, tetapi bagaimana kemampuannya, bagaimana bakatnya, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana karakteristik perkembangannya di usia itu. Sehingga setelah tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa kita ketahui, maka kita bisa menentukan cara apa yang mau kita pakai untuk mengajar. Sehingga tujuan nanti, ya, tujuan itu bisa tercapai. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau saya punya tujuan pembelajarannya agar siswa mampu membuat tanda salib yang benar. Siswanya kelas 1 SD. Nah, silakan Bapak Ibu yang kelas 1 SD. Karakteristik siswanya, siswa kelas 1 sukanya bermain, sukanya meniru, lalu senang bermain. Metode apa yang mau Bapak Ibu pakai? Kalau tujuannya seperti itu. Agar siswa mampu membuat tanda salib yang benar. Saya, Bu, mungkin bisa Silakan menggunakan Ibu. lagu. Lagu, oke. Ya. Terus?
Berarti metode lagu ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ada lagi? Guru SD yang lain, monggo silakan. Ibu Murni mungkin atau Ibu siapa? Membuat tanda salib kalau anak menggunakan tanda tangan kanan, kita menggunakan tangan kiri. Oke, itu metode apa ya Ibu ya namanya ya? Karena kalau pakai Metode tangan tangan kanan, kanan, karena metode kalau tangan kanan, tangan kiri. Nah, ini kalau berhadapan kita menggunakan tangan kanan, mereka akan menggunakan tangan kiri kalau posisi berhadapan. iya, oke. Media Sekarang, video. oke, media. Ada media video. Oke, kalau Ibu tadi siapa ya? Itu Ibu Murni kan tadi ya? Eh, Ibu yang tangan kiri, tangan kanan tadi siapa ya namanya ya? Resti. Siapa, Kalau siapa? Ibu, maaf, Resti. raise hand Bu, coba Bu. Ibu Resti, Bu. Oh, Ibu Resti, oke, Ibu Ya. Resti. Nah, pakai pakai tangan kiri, tangan kanan itu metode apa, Bu? Itu kan caranya ya. Metodenya, metode pembelajarannya. Ini saking dah kehabisan akal waktu itu Bu, karena saya mengajar menggunakan tangan kanan, mereka pakai tangan kiri terus. Habis itu saya pikir gimana caranya supaya mereka ini mudah mengerti. Ternyata sekali saya coba pakai tangan kiri, mereka ternyata menggunakan pakai tangan kanan untuk anak kelas 1. Itu Itu apa, Bu? Mereka melihat Ibu memang spontan aja saya gunakan. Saya tidak berpikir itu untuk pakai metode apa. Yang penting bagi saya pada waktu itu siswa langsung bisa tahu membuat tanda salib itu. Karena Oke. itu berkali-kali di tempat sekolah yang berbeda juga sama. Ketika saya membuatkan tangan Oke, kanan, Ibu. mereka pakai tangan kiri gitu. Oke, Ibu. Nah, mungkin di sini salah satunya Ibu Restituta. Ibu Ibu Resti tadi kayaknya masih belum paham tentang metode pembelajaran. Ya, itu caranya Ibu ya. Tetapi dalam naungan atau payungnya adalah metode demonstrasi. Demonstrasi. Jadi metode demonstrasi. Jadi mereka melihat, mereka meniru, gurunya mendemonstrasikan. Jadi siswanya mencontoh. Nah, gurunya mendemonstrasikan. Jadi namanya, caranya ya seperti itu tadi. Tangan kiri, tangan kanan. Tetapi apa payungnya? Payungnya adalah namanya, kalau di pembelajaran namanya adalah metode demonstrasi. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada pakai media lagu, pakai media video tadi, boleh. Ada pakai metode demonstrasi, bisa. Ada pakai media gambar mungkin kalau sekolahnya tidak memiliki sarana prasarana yang mendukung. Kalau pakai video misalnya, Ibu Murni tadi bilang pakai media video. Di sekolahnya ada LCD proyektor nggak Bu? Misalnya. Oh nggak ada Bu. Terus gimana mau menayangkan videonya? Dari laptop? Boleh, silakan kalau ada sarana itu. Ya, dari langkah-langkah yang disebut oleh Regelut ini diharapkan apabila dipatuhi dengan benar, maka tujuan itu akan selaras dengan nanti hasil belajarnya. Kalau tujuan adalah agar siswa mampu membuat tanda salib yang benar, maka hasilnya nanti setelah cara yang kita buat, maka hasilnya nanti satu kelas bisa membuat tanda salib yang benar. Itu targetnya. Ya, dengan cara-cara yang kita berikan. Ibu Cornelia, tadi mau ngomong apa ya Bu ya? Tadi raise hand. Monggo, silakan Ibu. Ya, tadi hanya ingin menambahkan saja kalau metodenya melalui media video yang biasanya saya lakukan di sekolah tempat saya. Ataupun kalau tidak ada proyektor, saya biasa menggunakan laptop saja dengan itu. Oh iya, oke. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak juga harus bisa membedakan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Tiga itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Model, metode, media. Nanti boleh Bapak Ibu browsing di Google. Monggo, silahkan. Nah, tiga langkah ini apabila dipatuhi dengan baik untuk mengembangkan RPP,
dalam RPP itu kan ada tujuan, ada alat bahan, lalu ada kegiatan belajar mengajar, ada penilaian, ya kan? Itu yang paling standarnya lah ya. Yang paling standar ada penilaian. Ada 4 komponen itu diharapkan kalau diikuti dengan benar, maka target yang kita mau tuju itu bisa tercapai, begitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya masuk ke dalam 4 teori yang mau kita pelajari hari ini. 4 teori ini akan saya eh, buat secara ringkas mengajarnya Bapak Ibu. Nanti akan Bapak Ibu dalami di PPT akan saya bagi. Pak Rafin, monggo silahkan. Baik Bu, terima kasih atas Ya. kesempatannya. Saya masih agak kesulitan sehubungan dengan mengenal kondisi karakteristik siswa, Ibu. Ya. Karena di dalam kelas sendiri kan kita tahu bahwa misalnya ada 32 orang, dan Mm-mm. itu tidak mudah untuk mengkondisikan dan untuk bisa mengenal pribadi siswa satu persatu gitu. Jadi Mm-mm. terutama melihat kemampuan, kemudian gaya belajar, dan Mm-mm. karena cenderung proses pembelajaran yang kita lakukan adalah keseragaman, tidak Mm-mm. bisa membedakan atau proses pembelajaran diferensiasi gitu ya. Ya. Jadi, nah eh, seharusnya seperti apa Ibu ketika kita berhadapan dengan keragaman situasi belajar, gaya belajar di dalam kelas itu sendiri? Apakah dengan cara eh, memilah-milah? Karena kalau memilah-milah juga, Capek. misalnya dalam pembelajaran agama, pertama habis waktu, Ibu. Ya, benar. Ah, ah. itu yang saya alami sendiri, mengalami kesulitan gitu. Jadi mohon petunjuk dan arahan seperti apa dan bagaimana, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rafin. Untuk ya ini kan kalau kurikulum merdeka diferensiasi gitu ya, diferensiasi. Nah, eh, tapi kita tuh punya berapa tujuan sebenarnya? Kalau di dalam pembelajaran itu kan satu saja kan tujuannya, Pak. Tujuan pembelajaran, oke lah, kita punya beberapa tujuan pembelajaran tuh banyak. Itu kan yang mau dicapai. Yang Iya. mau dicapai itu adalah tujuan pembelajarannya. Kalau kita punya dalam satu modul ajar itu ada 5 tujuan pembelajaran, berarti 5 itu yang mau kita capai, ya kan? Nah, sekarang kalau kita mengajar secara umum, iya. Contoh seperti ini, saya memahami Bapak Ibu itu punya gaya belajar sendiri. Mungkin di Bapak Ibu saat ini itu tidak ada yang tidak kuat untuk duduk. Lebih baik saya langsung kerjakan tugas aja lah, karena itu gayanya. Betul. Mungkin ada yang mungkin kuat untuk duduk, dengar, diam, ya, duduk, dengar, diam, karena itu gayanya. Saya mengajar secara umum tidak bisa saya mengajar satu-satu sesuai dengan gaya Bapak Ibu kan, tidak bisa. Iya, betul. Itu yang saya maksud. Tetapi tujuan yang dipunyai tetap sama. Tujuannya adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Itu misalnya ya, tujuannya. Gaya Bapak Ibu menjelaskan, itu saya berikan kepada Bapak Ibu. Tujuannya tetap sama. Contoh misalnya, ini contoh ini harusnya saya keluarkan nanti ya waktu humanistik. Contoh, saya mau ke mana ya? Ini yang paling jauh di mana ya? Paling jauh, Pak Rafin dari mana? Dari Kalimantan Barat, Bu, di Kalimantan. Kabupaten Melawi. Oke, Kabupaten Melawi. Kalimantan Ya, Barat, ya Pontianak ya? Bukan. bukan Kabupaten Melawi, Bu. Oh ya, oke. Nah, Jadi bisa ke Kalteng juga kalau dari sini lewat PT oke. Erna. Oke. Kota provinsinya? Kalimantan Barat Pontianak, Bu. Oke, Pontianak kan ya. Nah, jadi Ya, kalau dari Pontianak berapa jam lagi ke Bapak? 9 jam, Bu. Mampus kita, maaf. Kalau ke tempat tugas itu 12 jam.
Oke. Nah, sekarang saya tanya. Saya itu mau ke tempat Pak Rafin. Teman saya juga mau ke tempat Pak Rafin. Tujuannya tempat Pak Rafin di Kabupaten Melawi. Tapi saya dan teman saya itu punya gaya jalan, gaya touring beda. Saya tukang jalan, jadinya saya mau muter-muter dulu seluruh Indonesia, baru sampai ke tempat Pak Rafin. Teman saya gaya to the point, Palangkaraya, lewat Nangabulik, lewat Lamandau, ya bisa kan ya? Pontianak, baru ke kabupaten. Atau kalau dia punya duit, Palangkaraya, Jakarta, Jakarta Pontianak, naik pesawat, Pontianak, Melawi. Bintang, Bu. Apakah salah cara Tidak, Bu. seperti saya Enggak. dan cara seperti teman saya? Tidak, Bu. Tujuannya sama, Bu. Tidak. Tidak Tujuannya salah Ibu. sama. Ya. Jadi sama. kalau Bapak Ibu mengajar, ajarlah seperti biasa, ya, pakai metode diskusi dan segala macam. Tetapi karakteristik siswa harus dilihat di situ. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 1 SD tetapi metodenya diskusi, apakah cocok? Maksud saya seperti itu. Ya. Kelas 1 SD, karakteristik siswa kelas 1 SD itu adalah karakteristik yang suka cerita, mendengarkan cerita dan segala macam. Kalau dipaksa untuk diskusi, mereka akan diskusi tentang kartunnya sendiri nanti. Ya. Karakteristik siswa dengan gaya belajarnya masing-masing, kalau misalnya bisa di asesmen pertama kali, ya, bisa di asesmen pertama kali, nanti di lokakarya Bapak Ibu akan diajarkan aplikasi untuk menentukan gaya belajar. Itu ada. Ya, menentukan gaya belajar itu ada pakai aplikasi. Itu juga bisa menjadi salah satu bahan masukan bagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau membuat atau memberikan tugas kepada siswa, itu jangan cuma satu arahan saja. Ayo kita membuat video. Sementara anak kelas 3 SMP misalnya, itu dia nggak pintar buat video, tapi dia bisa gambar. Lalu dia tanya, bolehkah saya menggambar untuk tugas ini? Oh, nggak boleh, harusnya video. Apakah bisa seperti itu? Tidak. Nah, kurikulum Merdeka itu membebaskan seperti ini. Itu diferensiasinya Bapak Ibu ya. Tetapi karakteristiknya itu harus juga bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Mengajarnya Bapak Ibu boleh sama. Namun data-data karakteristik siswa itu Bapak Ibu perlukan untuk melihat kalau misalnya satu anak ini kok lambat sekali ya. Ternyata dia gayanya itu gaya visual misalnya. Ada juga satu ini kok tukang bolos ya Tuhan, atau tukang tidur di dalam kelas tetapi hasil belajarnya kok bagus. Karena dia mengandalkan pendengaran bukan visual, misalnya seperti itu. Ada. Jadi jangan langsung disalahkan kalau anak-anak tuh kayak adik saya saja itu dia tidak terlalu mendengar, tidak terlalu tidak terlalu menatap guru, melihat begitu enggak. Tapi dia dengan pendengaran itu. Dia kalau di kelas mah santai, tidur apa gitu. Kebetulan di Seminari Mertoyudan ya. Karena di sana juga membebaskan ya. Santai, tidur-tidur gitu. Tapi di tengah dia tidur bukan tidur, tapi mendengarkan. Karena dia tidak suka dengan visual. Saya sukanya mendengarkan. Kalau ditanya jawab, karena apa? Dari pendengaran itu berproses. Dari kita melihat berproses. Itu kelebihan-kelebihan ya. Kelebihan-kelebihan. Gaya-gaya karakteristik siswa sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa oh itu anak itu tukang bolos, tapi kok pinter ya? Mungkin ada 1-2 hal. Nah, kita akan bahas itu nanti ya. Ini sudah keduluan. Baik Pak Rafin, bagaimana Pak Rafin? Siap, Ibu. Terima kasih banyak pencerahannya. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu cerah ya Pak ya, karena nanti
Nanti apalagi yang mau Bapak tanyakan ke saya? Oke, baik. Itu. Dari modul itu ada 4 teori belajar. Ya, sebenarnya banyak teori belajar ini Bapak Ibu. Tetapi di modul itu difokuskan menjadi 4. Ada behaviorism, kognitif, konstruktivisme, dan humanisme. Saya mulai dari awal. Ini yang keluar di UP kemarin Bapak Ibu. Urutan ya. Menurut teori belajar behaviorisme, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi, stimulus dan respon. Di behaviorisme tegas, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia menunjukkan perubahan tingkah laku. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak jujur menjadi jujur. Dari yang tidak sopan menjadi sopan. Kita bisa lihat dari indikator-indikator misalnya. Penilaiannya seperti apa. Tetapi di behaviorisme ini ada, kalau tidak salah 5 atau 6 tokoh ya. 5 atau 6 tokoh ini itu punya kontroversi masing-masing. Tetapi benang merahnya sama. Adanya stimulus dari guru, lingkungan belajar, masyarakat, dan segala macamnya, direspon oleh siswa sesuai dengan stimulus yang ada, lalu diberikan penguatan. Di modul ada 2 kebingungan yang selama ini mulai dari PPG pertama, saya mengajar mulai PPG pertama Bapak Ibu ya, mulai dari gelombang 1, ya gelombang 1 PPG pertama sampai dengan yang hari ini itu sama kebingungannya. Penguatan bagaimana Bu? Ada yang negatif, ada yang positif. Bagaimana toh memahaminya? Karena memahami di bahasa modul itu terlalu resmi Bu. Cara untuk membumikannya biar dari surga tarik turun ke dunia itu seperti apa? Penguatan di sini ya Bapak Ibu ya, setelah stimulus diberikan, respon ada, penguatannya untuk menguatkan respon itu terus sehingga terjaga. Ya, ilmu itu sehingga tetap terjaga. Dari yang tidak sopan menjadi sopan dan selalu sopan. Gitu ya. Dari penguatan-penguatan yang ada. Contoh, saya ambil contoh. Apabila satu, kayak teman saya tadi yang mau ke Melawi, gaya saya dan gaya teman saya itu beda. Ya. Lalu penguatan yang diberikan kepada saya dan teman saya, kalau misalnya dalam belajar, ya, Pak Rafin memberikan tugas terus. Itu sebagai bahan penguatan supaya tidak lupa. Ya, maksud Pak Rafin itu baik. Tetapi saya dan teman saya itu punya gaya yang berbeda. Saya yang suka membaca, yang suka sekali mengerjakan tugas-tugas, itu saya akan senang diberikan tugas. Jadi penguatan itu jatuhnya positif pada saya. Tetapi kalau negatif, bagaimana? Penguatannya sama, dimunculkan negatif apabila seseorang itu reaksinya nggak pas. Parafin kok tugas terus Pak, saya sudah paham itu Pak, nggak usah dikasih tugas terus. Tugasnya mau yang lain Pak. Jangan itu terus tugasnya. Karena tugas yang terus-menerus itu menjadikan teman saya tadi jenuh, malah turun hasil belajarnya. Itu penguatan negatif untuk teman saya. Contohnya begitu ya. Oke? Ngerti ya? Nah, oke, baik. Ada beberapa tokoh yang mendalami behaviorisme. Yang pertama adalah Thorndike. Saya merahkan di situ reward and punishment. Reward and punishment ini harus diluruskan di zaman sekarang, Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu saya setuju saja, tetapi agak kurang nyambung gitu punishmentnya. Kalau reward bagus sekali nak, hebat nak, gampang ya kalau reward, pujian, memberikan hadiah dan segala macamnya.
Tetapi punishment-nya ini yang harus diluruskan. Punishment ini adalah bentuk hukuman. Tetapi bagaimana kita mau mencari bahwa hukuman ini lebih welcome atau lebih kena, lebih sesuai dengan target. Saya punya satu contoh kasus. Contoh ya, contoh kasus. Seorang siswa tidak bisa tanda salib setelah berulang-ulang diajari. Gurunya jengkel, kamu saya hukum silahkan berdiri di pojok kelas, angkat kaki 1, 10 menit, silahkan. Apakah pas punishment-nya Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Tidak Lalu pas. seperti apa yang pas? Mungkin ditanyakan dulu, Bu, kenapa dia begitu gitu. Maksudnya kenapa dia tidak bisa menangkap gitu. Kamu maunya bagaimana? Mungkin boleh kali ya, Bu, begitu. Boleh. Berdasarkan Boleh. minatnya. Kamu maunya seperti apa? Saya maunya seperti ini, Bu. Mungkin seperti itu kali. Iya. Jadi ada kayak kita memberikan hak dia Ada untuk apa? menyampaikan pendapat. Ada interaksi. Mengapa tadi penting karakteristik? Ya, di awal tadi Bapak Ibu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan di tengah-tengah itu, kita sudah tahu bagaimana how to solve. Bagaimana menyelesaikannya. Cara yang diberikan Ibu tadi, Noverita ya. Cara yang diberikan Ibu tadi boleh bisa dipakai. Kamu nak, kenapa nggak bisa ya? Kok nggak bisa-bisa? Sulitnya di mana? Ternyata mungkin saya kidal, Bu, saya tangan kiri. Bingung dia kan kalau disuruh pakai tangan kanan mungkin misalnya. Tapi kalau tanda salib nggak bisa pakai tangan kiri ya. Misalnya begitu. Nah, caranya gimana? Kamu sukanya pakai cara bagaimana, nak? Kalau menggambar bisa nggak, Bu? Digambar. Oh, boleh. Tapi gambarnya jangan cuma satu ya. Gambarnya boleh banyak, lalu kamu tempel di pintu kamar. Jadi kalau kamu mau buka pintu, kamu harus lihat gambar itu dulu. Lalu yang kedua, kamu bisa menggambar, kasih sama teman-temanmu biar ditempel juga di rumah. Sama kamu bisa kasih di mading majalah sekolah. Ini loh tanda salib yang benar, caranya seperti ini. Bapak Ibu, cara menggambar kalau cuma satu lembar itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau berlembar-lembar, daripada disuruh menulis saya tidak bisa tanda salib 100 kalimat, lebih baik dia menggambar kan. Dengan menggambar sesuai dengan minatnya, maka diharapkan treatment seperti itu dia tidak merasa dihukum meskipun itu adalah hukuman. Kok nggak bisa-bisa gitu. Jadi kan semua enak ya. Di mading sekolah ada caranya. Teman-temannya dapat gambar-gambarnya. Dia pun di rumah bisa melihat. Atau juga bisa, kamu bisa saya videokan nggak, Bu? Boleh. Videokan dengan orang tuamu di rumah. Kamu yang memimpin doa, kamu yang membuat tanda salib selama 1 minggu. Jadi punishment-nya jangan yang kesana kemari. Sesuailah dengan target. Kalau dia tidak bisa tanda salib, ya gimana caranya supaya bisa tanda salib dengan karakteristik dari anak tersebut. Ada juga Watson. Kalau Watson agak keras ya. Tingkah laku belajar itu tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Makanya sangat gampang sekali seorang guru untuk mengukur itu dengan menggunakan nilai. Ya, itu sangat gampang untuk diukur. Dengan menggunakan nilai, pakai pilihan ganda. Ya, seperti yang ini tadi. Yang Pak Octavianus sampaikan tadi, kognitif, pakai pilihan ganda 10 soal. Kalau dia benar 10 berarti pintar. Kalau dia
salah semua berarti dia kurang pintar. Udah. Ciri khas Watson adanya stimulus dan respon, tapi lingkungan memberi pengaruh dalam proses belajarnya. Hal-hal yang tidak dapat diukur tidak dapat disebut belajar meskipun ada perubahan. Ya, kemarin di PBL, Bapak Ibu, PBL kemarin di kelas sebelumnya itu yang ada yang mau mengukur kesadaran. Ya, gimana cara mengukur kesadaran? Sadar akan sakramen Ekaristi. Cara mengukur kesadaran gimana? Oh, dia ke gereja tiap hari Minggu, dia jadi petugas lektor, dia jadi pemazmur, dia membantu kor. Itu dia sadar, Bu, sakramen Ekaristi. Salah. Susah itu. Tapi kalau mengukur keaktifan, boleh. Bisa. Nah, ya. Ada juga mungkin Bapak Ibu nanti akan saya lihat PBL-nya ya, karena saya PBL rencana aksi sudah. Kalau ada yang mau mengukur motivasi dan minat itu bisa diukur, itu bisa ya diukur ya, karena sudah banyak sekali teori-teori yang mengukur minat sama motivasi. Tapi kalau kesadaran agak susah untuk dipegang. Oke, kita mulai lagi yang lain. Ada Skinner, ada Pavlov. Nah, Pavlov ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di modul, itu dia treatment atau perlakuannya pada seekor anjing, Bapak Ibu. Ya. Namun tolong jangan dilihat binatangnya. Yang dilihat adalah tarik benang merahnya. Saya kemarin ada dimarahin loh, di resum Bapak Ibu. Di resume itu saya ada dimarahi oleh satu mahasiswa. Kenapa ini Pavlov ini menyamakan anjing dengan manusia? Waduh, saya bilang, tanyakan pada Pavlov. Kenapa perlakuannya kepada anjing? Anjing itu kan beda dengan manusia. Saya mau menjawab bagaimana begitu ya, karena bapaknya sudah ngegas itu bapak-bapak. Tapi saya jelaskan. Perlakuannya yang dilihat, bukan pada binatangnya. Saya ambil contoh kalau untuk manusia, ya. Pandangan behaviorisme Pavlov, belajar adalah perubahan perilaku atau pengalaman yang dikondisikan. Di Stipas Tahsak Danum Pambelum Bapak Ibu, ya, tiap jam 5.15 itu ada misa khusus mahasiswa. 5.15, berarti paling tidak jam 4 pagi sudah bangun ya. Jam 4 pagi sudah bangun, karena di sini asrama Bapak Ibu. Jam 4 pagi itu sudah bangun, karena gantian mandi dan segala macam. Awalnya pasti berat, tapi lama-kelamaan jam 4, sebelum jam 4 tuh udah bangun. Karena apa? Alarm dalam tubuh itu udah tersistem, sudah terkondisi. Ya, Pak Morita ya, Pak Morita, Mbak Yudita itu yang biasa sudah tersistem. Ya. Ini salah satu mahasiswa saya dulu. Ya. Nah, jadi sudah tersistem. Dia jam 4 itu udah nggak bisa tidur lagi. Karena apa? Kondisi yang terus-menerus. Kondisi yang terus-menerus dilakukan. Itu benang merahnya. Bukan pada manusia dan anjingnya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf. Nanti coba dibaca lagi itu Pavlov. Ya. Oke. Ada juga Bandura. Nah, Bandura ini ciri khas dari belajar itu adalah dari peniruan, Bapak Ibu. Melihat contoh. Di sekolah siapa yang dicontoh? Guru pasti. Di rumah yang dicontoh siapa? Orang tua. Kalau di lingkungan masyarakat atau lingkungan pertemanan, yang dicontoh adalah teman. Maka saya yakin Bapak Ibu kalau yang sudah punya anak usia
remaja atau usia udah berteman gitu ya, itu paling menjaga anak-anaknya dari contoh misalnya anak-anak yang tukang bolos misalnya. Karena oh, jangan temen sama dia karena dia itu tukang bolos, Nak. Karena apa? Mencontoh ya. Karena mencontoh itu loh. Jangan, Nak. Itu anaknya tukang berantem, nanti kamu kena juga, jangan-jangan. Pasti akan begitu. Karena orang tua itu secara tidak langsung ya, ada pembelajaran behaviorismenya juga dengan dasar behaviorisme. Kamu lihat mama, Nak. Nih, mama nih kalau potong-potong itu seperti ini. Pasti besok-besoknya sampai dia berumah tangga, dia akan potong seperti itu. Karena mama saya dulu mengajari saya memotong wortel seperti itu. Pasti akan terus-menerus seperti itu. Behaviorisme. Tapi apakah salah kalau anak itu punya pendirian? Tidak. Makanya di teori-teori yang lain, ya, mulai dari kognitif sampai humanisme, anak itu diminta untuk punya pemikiran kritis. Punya cara untuk berpikir tidak hanya dicekoki oleh guru terus, tetapi punya pemikiran bahwa ini baik, ini tidak. Kalau behaviorisme itu hanya satu arah, seperti yang Pak siapa tadi sampaikan ya, Pak Laurentius tadi. Nah, punya satu arah itu behaviorisme. Kontekstualisasinya saya sudah beberapa kali menyenggol tadi ya, materi yang bisa diaplikasikan dalam dasar behavioristik. Ini untuk tugas besok kita bisa gambarkan ini. Materi-materi yang membutuhkan peniruan tinggi, membutuhkan pengkondisian itu bisa masuk di dasar behavioristik. Contoh apa? Membuat tanda salib, berarti kan mereka hanya meniru. Tata gerak liturgi, tidak bisa digoyang-goyang itu. Tata cara sakramen baptis, nggak bisa diimprovisasi. Ya, itu yang membutuhkan peniruan. Oke, nanti Bapak Ibu coba simak, coba lihat, coba berpikir, karena ini ada hubungannya dengan tugas besok. Ya. Yang kedua adalah kognitif. Kognitif menekankan lebih banyak pada proses daripada hasil. Tapi ada beberapa kasus, ini yang menarik. Ini yang akan saya tonjolkan kepada Bapak Ibu ya di sini. Kognitif ini berhubungan dengan pembelajaran yang bermakna, yang melibatkan siswa, namun hanya sebatas melibatkan saja, belum pada proses berpikir tingkat tinggi. Ya, prosesnya. Seseorang, hipotesisnya ya, hipotesis. Seseorang yang memiliki proses belajar baik, maka hasilnya akan baik. Seseorang yang tidak memiliki memiliki proses baik, maka hasil juga tidak baik. Tetapi ada pengecualian. Bagaimana kalau prosesnya baik tapi hasil tidak? Bagaimana kalau prosesnya tidak baik tapi hasilnya baik? Kenapa bisa terjadi? Silahkan. Ada yang mau jawab? Boleh. Kenapa proses baik tapi hasil bisa tidak baik? Kenapa proses tidak baik dalam arti pembelajaran di kelas ya, atau pembelajaran Bapak Ibu? Mengapa proses itu tidak baik tetapi hasil baik? Silahkan Pak Ringan Tua, monggo. Ya, terima kasih Bu. Saya mau jawab dulu pertanyaan Ibu. Kenapa proses tidak baik, hasilnya juga tidak baik? Begitu kira-kira ya Bu. Kenapa proses baik tapi hasilnya baik? Atau Kenapa? kebalikannya? Kalau saya berpendapat Ibu, banyak faktor yang mempengaruhi suatu pembelajaran Ibu. Ya Iya. kan?
banyak faktor, banyak aspek yang Ya, mempengaruhi suatu proses pembelajaran. Kalau saya berpendapat Ibu, termasuk situasi dan lingkungan di suatu sekolah, itu juga berpengaruh terhadap hasil dalam pendidikan di sekolah. oke, Demikian juga kepemimpinan, bagaimana oke. bagaimana kebersamaan para Bapak Ibu guru di sekolah, itu juga Mm-mm. sangat berpengaruh terhadap hasil daripada nilai yang akan kita ajarkan di sekolah. Begitu Oke, kira-kira. oke. Berarti itu kalau prosesnya tidak baik, hasilnya baik, apakah dipengaruhi oleh itu, Bapak? Ya pasti Bu, Pasti. proses Oke, pembelajaran kalau misalnya dia tidak baik, proses tidak baik, ya tentu saya pikir hasil juga tidak baik. oh ya? Ya Bu, nggak mungkin kalau misalnya sudah proses baik, proses tidak baik, hasil baik, nggak mungkin kan Bu. Kalau saya berpikir logikanya, kalau proses itu baik, hasil juga pasti baik. Oke, Tetapi pasti untuk ya, Pak. untuk Hasil menunjang pasti hasil baik. proses, ya Bu. Oke, ada lagi? Coba yang ngajar-ngajar itu Bapak Ibu tuh semua ngajar loh, punya punya pengalaman loh, punya pengalaman. Saya Bu. Verita, Bu. Nah loh, Mau Pak menambahkan. Rafin, ayo Pak Narafin atau Bu Noverita dulu? Ya, makasih Bu. Ya, Pak Eh, Rafin dulu ya, oke. karena saya Ya, maaf Bu Noverita, karena saya duluan disebut namanya ya. Oh, nggak apa-apa. oke Bapak, silakan. Eh, Kalau saya lebih melihat ke daya tangkap peserta didik itu sendiri, Bu. Karena Mm-mm. kalau merujuk ke gaya belajar, betul tadi yang Ibu katakan bisa saja prosesnya baik, tetapi hasilnya juga tidak baik begitu. Itu kan proses apa pemahaman peserta didik itu sendiri gitu terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Itu. Jadi kalau saya melihat dari sisi pemahaman siswa itu sendiri atau peserta didik itu sendiri terhadap pembelajaran yang disampaikan gitu. Ya, tapi tidak juga bisa dipungkiri bahwa kalau prosesnya tidak baik, ya hasilnya juga bisa jadi juga tidak baik. Namun pun demikian, kalau melihat gaya belajar siswa tadi itu bisa saja proses belajar misalnya saya menyampaikan satu materi tidak sesuai dengan prosedur yang sudah dirancang sedemikian rupa mengingat situasi dan kondisi begitu kan. Tapi akhirnya siswa bisa memahami gitu, bisa memahami dengan baik. Jadi sekali lagi saya lebih melihat kepada proses pemahaman dan gaya tangkap dan gaya belajar peserta didik itu sendiri untuk memahami suatu persoalan atau suatu masalah, hingga dengan demikian dia bisa memperoleh hasil yang baik meskipun ya cara awalnya ya kita anggap tidak benar begitu atau prosesnya tidak baik begitu. Oke, Gitu, Bu. baik. Mm-mm. Bu Noverita, terakhir ini. Daripada kita nggak move on ini, Bu. Ayo, Bu. Sebenarnya ada dari tadi juga udah mau nanya, Bu, cuman nggak dapat kesempatan. Tapi saya mau Silakan. menanggapi yang barusan. Hmm. Kalau saya mungkin karena kita kan pastilah mengalami bersama mengenai udah benar-benar kita menyiapkan bahan ajar kita, udah benar-benar kita totalitas dalam menyampaikan, menyiapkan media dan lain-lain, tetapi masih ada saja sebagian siswa atau satu dua orang siswa yang tidak bisa maksimal kita lihat pada hasilnya gitu. Bisa saja saat proses dia sudah oke, tetapi mungkin pas saat penilaian, misalnya penilaian sumatif, dia saat itu dalam kondisi dalam Sip. arti tidak di dalam sekolah, di luarnya Hmm. misalnya mungkin dia mengalami permasalahan dalam Ya. keluarga, dengan teman, atau juga mungkin dalam arti kondisi fisiknya saat itu tidak fit sehingga dia tidak bisa maksimal hasilnya, bukan berarti dia tidak bisa begitu. Mungkin bisa Ya. diberikan kesempatan berikutnya gitu. Oke, saya rangkum ya, saya rangkum semua. Nah, dalam situasi tertentu, kejadian-kejadian ini seperti ini bisa terjadi. Proses baik tapi hasil tidak baik. Sudah dijelaskan Ibu Noverita tadi. Lalu proses tidak baik tetapi hasil baik dari daya tangkap dan segala macamnya. Nah, hal-hal seperti ini kalau Bapak Ibu lihat
itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak diketahui oleh guru. Contoh, di sekolah tukang bolos, tapi kalau dites bisa. Karena apa? Orang tua di rumah memiliki gaya pengasuhan yang memberikan kesempatan dia fasilitas untuk les di luar. Kita tidak tahu itu. Misalnya seperti itu. Itu dari lingkungan, ya. Atau dari daya tangkap. Contoh, adik saya tadi. Dia kalau di kelas tuh, dia tuh prosesnya nggak terlalu bagus untuk sama seperti siswa-siswa lain. Tetapi daya tangkap dia adalah dari pendengaran. Jadi kalau dilihat proses dia itu duduk tutup mata. Tidak seperti siswa biasa kan ya. Tetapi kalau ditanya bisa. Nah, mungkin ada beberapa hal di luar siswanya. Kalau Pak Rafin tadi daya tangkap siswanya, ya boleh. Ada beberapa hal di luar tadi seperti yang disampaikan Pak Ringan Tua tadi, boleh, bisa juga masuk. Tetapi yang kita tekankan di sini, hal-hal seperti ini itu bisa terjadi. Ada variabel atau interaksi lain di luar siswa yang bisa mendukung ataupun bisa merugikan siswa. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti di sini ada teori-teori dari beberapa tokoh Bapak Ibu sudah saya berikan di situ. Silahkan Bapak Ibu nanti coba lihat. Saya akan kasih ini ke grup ya, saya akan berikan. Saya coba cepat karena ini 9.14 sudah, saya setengah 10 harus ngajar. Teori konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini yang diadaptasi di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Ya, konstruktivisme itu pembelajarannya adalah pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalaman yang dia lihat. Ada beberapa tokoh, ya, ada beberapa tokoh. Namun saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu untuk bisa, ini ada 2 link YouTube yang saya berikan kepada Bapak Ibu, ya. 2 link YouTube ini boleh Bapak Ibu tonton untuk melihat bagaimana pembelajaran dengan dasar konstruktivisme. 2 link YouTube ini yang bisa Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu tonton, Bapak Ibu simak, sehingga Bapak Ibu punya dasar, oh konstruktivisme itu seperti ini. 2 link YouTube itu menurut saya sudah cukup untuk bisa Bapak Ibu memahami. Nanti diskusi lain boleh Bapak Ibu tanyakan di resum. Kalau Bapak Ibu tanya di resum, saya akan mencoba untuk menjawab ya. Karena ada beberapa kemarin yang saya jawab juga di resum itu. Dan cukup ada interaksi di LMS jadinya ya. Jadi 2 ini monggo silahkan Bapak Ibu lihat. Nah, penekanan pada konstruktivisme ini adalah pada tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Ya, tujuan pembelajarannya adalah menggali dan membangun konsep yang dipahami siswa tetap dengan arahan guru, namun siswa diarahkan untuk memiliki keterampilan 4C. Ya, 4C abad 21, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat nanti browsing di Google, ada creative student, siswa yang kreatif, siswa yang mampu berkomunikasi, lalu siswa yang mampu untuk berkolaborasi, dan siswa yang mampu memiliki keterampilan berpikir kritis. Ini tidak ada di modul Bapak Ibu ya. Ini tambahan. Ini tidak ada di modul ya. Karena konstruktivisme yang ada di modul itu agak kaku bahasanya. Jadi saya coba untuk membumikan, turun dari surga tarik ke bumi. Ya.
Jadi sesuai dengan apa yang bisa dilihat di situasi sekarang. Nah, 4 ini kolaboratif, kreatif, komunikatif, dan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar, itu yang dikedepankan pada teori konstruktivisme. Ya, 4 ini yang membebaskan siswa namun tetap dengan arahan. Yang terakhir adalah humanisme. Kalau Bapak Ibu cari di Google, silahkan browsing di Google mau sekarang atau kapan. Kalau Bapak Ibu teori humanisme, pasti akan keluar langsung kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Pasti. Dari 3 teori yang sudah Bapak Ibu pelajari tadi, gongnya adalah di humanisme. Buat apa kita mengajari dengan dasar teori behaviorisme, dengan dasar teori kognitif, dengan dasar teori konstruktivisme? Tujuannya adalah memanusiakan siswa dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak jujur menjadi jujur, dari yang tidak sopan menjadi sopan, dari yang tidak aktif menjadi aktif, dari yang tidak menghargai bisa jadi menghargai. Dari yang tidak bisa untuk berpikir kritis, konstruktivisme ya, bisa untuk menelaah fenomena yang dihadapi di depan secara matang. Menjadikan manusia itu seutuhnya manusia. Kalau di dalam pendidikan gimana? Ya kita mengajar kan Bapak Ibu ya, mengajar, tapi mengajarnya dikombinasikan dengan banyak cara. Dengan banyak cara itu karena apa? Karena yaitu tadi, siswa satu dengan yang lain punya perbedaan-perbedaan. Nah, kita memang harus memfasilitasi itu. Tetapi kalau mengajarnya ya udah, ngajar sekali. Tetapi di belakangnya itu kita arahkan siswa itu untuk bisa mengenali dirinya. Ya, ada beberapa tokoh. Satu hal yang ada di modul yang menarik perhatian saya di humanisme ini, satu pernyataan saya coba untuk membaca, mohon maaf apabila bahasa Inggrisnya jelek, Bapak Ibu ya. To learn well, we must give the students senses to develop freely. Untuk menghasilkan pembelajaran yang baik, guru harus memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang secara bebas, namun tetap menuju tujuan yang sama. Di sistem yang kita ciptakan, itu ada tujuan, Bapak Ibu. Sistem yang kita ciptakan itu ada tujuan. Bagaimana caranya siswa kita untuk mencapai tujuan itu kita kembalikan secara bebas kepada mereka. Saya ambil contoh tadi kalau saya mau ke Melawi tadi loh. Saya sama teman saya itu mau ke Melawi. Tujuannya sama, tetapi caranya yang berbeda. Ya, oke Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Satu saja. Berhubung ini saya sudah mepet mau ngajar, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Bu Noverita tadi kayaknya mau nanya. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya tadi nggak mau nanya lagi, takut nanti dikira Mas Rita terus. Ya Tapi karena kan yang lain diem ya. Ayo ya, gimana karena yuk. teman-teman pada diam, saya mau tanyakan tentang di awal tadi, Nanti saya bagaimana Bu kita bertanya Bu. Ya. Oke. bagaimana kita bisa menentukan, kan dalam pembelajaran kan pasti kita sudah menyiapkan di awal untuk modul AJA dan RPP, pasti sudah kita mau rancang seperti apa nanti kita menghadapi siswa. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana kita bisa menyiapkan berdasarkan karakteristik siswa, Ibu. Sementara kita kan belum kenal, misalnya siswa baru, belum kenal itu seperti apa, Ibu. Atau kita mengandaikan saja, memilah nanti seperti ini siswa begini, seperti ini siswa begini, kita merancangnya dengan menyiapkan terlebih dahulu. Karena seperti itulah. Di sekolah ada proses wawancara nggak Bu dengan orang tua? Nggak ada, Bu.
Waduh, jadi langsung gelondongan gitu. Oh, enggak ada pula. Kalau di SMP saya tuh mewawancara orang tua murid siswa yang baru itu enggak ada, Bu. Pernah nggak dulu? Kalau saya dulu waktu SD dan saya bisa menerapkan sekarang loh, Bu. Ya, Bu. Saya itu punya buku yang dulu buku diary gitu ya. Tapi sekarang bisa loh ternyata di pembelajaran diciptakan Jurnal. seperti itu. Bukan. Waktu saya masih SD, Bu. Saya masih SD. Oh ya, Bu. Teman-teman itu punya buku-buku diary gitu ya. Terus mereka mengedarkan, yuk karena kita sudah kelas 6, Oh ya. kita isi dong biodata, nama, dan segala macam gitu. Oh, Hobinya iya. apa, kesukaannya apa. Bu, dari situ Ibu bisa punya satu jurnal loh. Oh, Iya kan? iya. Kesukaannya apa, hobinya apa, yuk anak-anak. Ibu Oh, punya satu buku nih, bukunya bagus. Yang untuk laki-laki gambarnya Spider-Man, yang untuk perempuan gambarnya apa misalnya gitu. Kalau ibu SMP ya mungkin cari yang Korea-Koreaan gitu ya, karena mereka suka pasti ya. Nah, ini isi biodata yuk. Jujur aja di situ, cita-citanya mau jadi apa, hobi kalian apa, bakat kalian apa. Dari situ, ibu sudah punya satu data siswa semua kalau tidak ada wawancara. Jadi ibu tuh melihat nanti di situ. Karakteristik siswa kan akan terlihat di situ ya. Lambat laun beda dengan sifat ya. Pemarah, pemalas itu nanti akan lambat laun terlihat. Tetapi kalau untuk yang awal-awal, nah itu bisa ibu pakai seperti itu gitu loh. Ya, caranya iya. bisa gitu. Gimana, Bu? Terima kasih, Bu, sarannya mengingatkan saya kembali waktu zaman SMP juga sama seperti itu. Oh, ibu di SMP ya? Kalau saya SD, waduh kelihatan banget di seniornya. Maksudnya zaman SMP. Oh ya, saya lebih tua berarti dari Ibu. Ya, Terima kasih Ibu Ayo, Bu. sarannya, Ibu. mudah-mudahan saya ini terlihat awet muda seperti ibu ya. Amin, Bu. Terima Amin. kasih sarannya, Ibu ya. Oke, baik. Terakhir, Pak, siapa tadi? Pak siapa? Pak Remi ini ya? Pak Remi Ketapang, Bu. Saya dari Ketapang, Bu. Ya, oke. Baik, Tadi Ibu. yang disebut Pak Octavianus itu sebenarnya Pak Remi, Bu. Oh iya, iya. Baik, baik, baik. Baik. Oh, Nama Pak Okta udah muncul. Izin Ketua dengan rekan-rekan, saya mau bertanya terkait Pak dengan Remi. teori belajar yang dikemukakan dalam modul itu behaviorism. Itu Ya. kan kata kuncinya adalah kelakuan, Ya. attitude gitu. Nah, lalu dalam pertanyaan dalam diskusi kita tadi tentang proses bagus hasil jelek, proses Oh, jelek itu hasil bagus. kognitif. Itu kognitif tadi, Pak. Tidak, maksud saya begini, Bu. Terus. Apakah ranah kognitif yang kita bahas tadi proses jelek hasil bagus dengan proses bagus hasil jelek itu tidak masuk ke dalam teori relativisme, Bu? Jadi maksud saya, apakah ada hubungan antara teori behaviorism itu dengan teori relativisme? Kalau ada hubungannya, bagaimana itu didamaikan? Terima kasih, Bu. Horas Jua. Pak, kalau kognitif itu nanti Bapak coba dalami. Karena yang tadi kita bahas yang untuk proses baik, hasil tidak baik, proses tidak baik, hasil baik, itu ada di kognitif Bapak Ibu ya. Di kognitif. Ya, di kognitif. Nah, kalau untuk saat ini, kan saya sampaikan tadi di modul itu ada 4 ya. Nah, ada 4. Selain dari 4 itu banyak lagi. Ada konektivisme yang Bapak bilang tadi, relativisme, kognitivisme. Nah, itu bisa Bapak, ada juga itu hubungannya pasti. Karena di konstruktivisme pun itu tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Konstruktivisme itu akan berdirinya dengan konektivisme. Nanti Bapak Ibu cek di YouTube. Cek di YouTube yang saya berikan ya, itu ada hubungannya. Ya. Jadi dasar teori-teori ini itu juga punya teman, nggak bisa sendiri lah ya. Tuh ya. Ataupun kalau misalnya ada yang similar itu apa ya? Hampir sama. Nah, hampir sama itu juga bisa diadopsi menjadi kombinasi. Ya. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Pak Remi ya. Saya ganti loh tadi namanya. Siap, Ibu. Ya. Oke, baik. Ketua KPU dia, Bu.
Oh, betul. Ya, ini kayaknya Pak Yudit sama Pak Remi sama ya ininya kopiahnya ya. Kita dapat kiriman dari kampung semua tuh, Bu. Iya. Pak Lorenzius kok nggak ada? Saya ada tapi belum dipakai, Bu. Tadi lupa. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Ya, meskipun bukan Manggarai, tapi ini ya, ada juga topik gitu. Ore, hidup menggerai. Ya, oke lah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Cukup sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu ya, untuk Mengenai hari mengenai ini. tugas, Mengenai Bu. tugas hari ini, Bu. Mengenai Oke, tugas hari ini, Bu. ya, baik. Saya jelaskan Bapak Ibu. Di saya, tugas itu paling terakhir mengumpulkan itu di pukul 8 malam. Oke, pukul 8 malam. Siap, Kalau Bu. ada saya share nanti jadwal, jadwal itu tentatif Bapak Ibu ya. Tapi saya akan melihat eh, sinyal Bapak Ibu juga, kesibukan kita juga sama-sama sibuk kan, pasti semua. Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan paling akhir di pukul 8 Indonesia Barat. Nah, mungkin Pontianak Indonesia apa itu? Beda ya. Barat, Bu, Barat. Barat. Sama Barat ya? Semarang. Sama, Bu. Sama ya, berarti. Oke, Ya. Indonesia Barat. Pokoknya jam 8 malam. Tuh, di saya. Kadang kami Jadi, mati listrik, Bu. Kadang mati listrik. Itu berpengaruh juga, Bu. Itu Kami iya. barangkali, khusus saya, Bu, ini ada jadwal pemadaman hari ini. KB 123 barangkali bisa cepat biasanya itu. KB 4 tuh biasanya sampai jam 11 malam, Bu. Jadi maksud saya, bisa nggak dilentur-lenturkan dikit, Bu? Kasih, Bu. kayaknya Silakan nanti kalau kalau mau lentur-lentur itu japri ke saya, Bapak ya. Tapi yang pasti jam 8 malam itu tolong dikirim. Kalau misalnya Pak, Bu ada jaringan terganggu. pemadaman, Pak, ada pemadaman, Bu, japri ke saya WA gitu ya, biar saya tahu. Siap, Oke? siap. Oke, baik. Jam 8 malam. Setelah itu gaya Bapak Ibu meresum itu disilahkan kepada Bapak Ibu sendiri. Masing-masing Siap, Bu. yang Mau bayar. itu menggunakan Canva, kalau ada yang bisa Canva, boleh. Pak Mau Morita tuh, Bu. mau itu menggunakan PowerPoint juga bisa. Mau itu seperti biasa-biasa, monggo, karena itu adalah gaya Bapak Ibu. Di kelas-kelas sebelumnya, kalau sudah saya bebaskan seperti itu, malah banyak sekali kreativitas. Jadi, bagus-bagus. Nanti saya coba tampilkan satu dua dari kelas-kelas sebelumnya ya. Itu bagus gitu loh. Karena resume itu bukan buat saya, tapi kembali nanti ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau UP, itu Bapak Ibu akan baca itu resume. Kalau bacanya itu menarik, maka enak juga buat Bapak Ibu. Nah, jadi saya kan hanya tinggal menilai isinya saja apakah pas atau tidak. Lalu di nomor 2 dan nomor 3 itu adalah nilai yang di saya tinggi. Bagaimana Bapak Ibu memberikan, utarakan yang tidak dipahami apa, kenapa tidak dipahami. Miskonsepsi. Apa yang Bapak Ibu pahami selama ini, tetapi setelah mendapatkan modul, ternyata pemahamannya diluruskan. Diluruskannya seperti apa? Ada banyak kemarin dari teman-teman Bapak Ibu yang di kelas-kelas sebelumnya, miskonsepsinya bagus-bagus. Ya. Oh, ternyata belajar itu saya pikir hanya kognitif saja. Tetapi setelah mendapatkan modul, belajar itu tidak dikejar hanya kognitif, afektif dan psikomotorik juga. Nah, itu diluruskan. Ya, contohnya seperti itu. Jadi itu tinggi di saya. Jadi untuk yang nomor 1, ya, untuk nomor 1 itu kan Bapak Ibu hanya ambil dari modul. Tapi jangan pindahkan modul ke lembar kerja ya. Habis pindah panjang kali lebar kali tinggi, pindahkan itu semua. Tidak.
sedikit saja ya, tetapi deskripsinya tepat. Oke? Jelas Bapak Ibu? Yes. Oke, kalau sudah jelas cukup sampai di sini. Toleransi tingkat kemiripan, Bu. Toleransi tingkat kemiripan saya hanya mentoleransi sampai 20%. Di atas itu bisa saya kembalikan atau saya langsung nilai kalau saya japri ini mau direvisi atau tidak, misalnya gitu. Karena kalau sudah saya kembalikan Bapak Ibu, itu akan tercatat di LMS. Tuh. Nah, kalau sudah ada toleransi tingkat kemiripan tinggi, mohon nanti direvisi di parafrase, ya, parafrase. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti ini saja. Wah, ini sudah setengah 10 lewat. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya undur diri. Silahkan yang doa penutup. Monggo. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas perkuliahan kita hari ini, luar biasa. Saya ini baru tahu hari ini tentang ini konsep belajar ini sebenarnya tuh. Karena dari awal itu saya belajar kitab suci terus. Silahkan Bapak masuk ke miskonsepsi nanti. Ya, makanya teori-teori seperti ini baru tahu hari inilah, artinya dijelaskan dengan lantang dan lumayan paham lah saya. Mudah-mudahan nanti pas kerja resumenya nggak dikembalikan lagi lah, seperti itu. Kemudian soal itu bisa enggak Bu nawar lagi lah. Kalau 20% ini kayaknya bisa dibalikkan semua ini. Jadi kalau bisa sih 30% lah. Mampus. Kita ambil tengah ya. Ambil tengah. 25. Dah. Oke, Bu. 25 ya. Nah, kita ambil tengah 25. Oke? Baik Ibu. Terima Sip. kasih. Tadi yang saya sempat nangkap itu prosesnya bagus, hasilnya enggak bagus, tapi ada juga hasilnya bagus, tapi prosesnya enggak bagus. Nanti dalam resume kami akan membuat seperti ini kayaknya tuh. Prosesnya enggak bagus, tapi hasilnya juga bagus, maunya seperti itu, Bu. Waduh. Oke lah, Pak. Monggo, Oke. silakan. Bapak. Baik. Adil Katalino Bacuramin Ka Asaruga Basengat Kajuwata. Harus. Baik, terima kasih Ibu karena Ibu mau melanjut dengan perkuliahan di kelas yang lain. Kita langsung aja dengan doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Restituta. Ada enggak Ibu Restituta? Ibu Restituta dari Kapuas Hulu ada? Iya, ada. Oke, terima kasih Ibu. Silakan Bu. Ya, baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Bapa dan Roh Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah untuk segala anugerah-Mu yang begitu luar biasa untuk kami. Berkati kami semuanya pada hari ini agar apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Paulina bisa kami mengerti dan bisa kami gunakan dalam tugas kami untuk hari ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sehatkan jiwa raga kami. Permudahkanlah kami dalam setiap kesulitan, lancarkanlah kami dalam setiap urusan. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh keluarga kami di sini, terkhusus keluarga Ibu Paulina. Bapa berkati semuanya kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Paulina. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.